Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Putri Tanjung dengan NIM 2216040082. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari latihan yang ada di soal ini. Nah, yang mana soalnya yaitu PT Garmen menghasilkan tekstil melalui Departemen Produksi, yaitu Departemen Permintaan dan Departemen Penyelesaian. Nah, pada kedua departemen ini selalu dilakukan kegiatan inspeksi guna menjamin kualitas produk. Hasil inspeksi menunjukkan terdapat beberapa produk rusak dan hilang yang terjadi secara normal untuk kedua departemen tersebut. Nah, berikut data produksi selama bulan Desember 2018. Nah, data produksinya yaitu PDP awal dalam Departemen Permintaan itu sebesar 500 unit, sedangkan Departemen Penyelesaiannya itu sebesar 600 unit. Nah, tingkat penyelesaian dalam BBL, Beta KL, dan BOP-nya dalam Departemen Permintaan itu sebesar 100%, 3/4, dan 1/5. Sedangkan dalam Departemen Penyelesaian 100%, 2/3, dan 3/4. Nah, produk masuk dalam proses atau PDP dalam Departemen Permintaan sebesar 9.100 unit. Nah, selanjutnya produk selesai ditransfer ke Departemen Finishing yaitu sebesar 8.200. Produk selesai ditransfer ke gudang dalam Departemen Penyelesaian. Nah, di situ nanti yang akan kita cari seberapa besar yang ada di dalam Departemen Penyelesaian tersebut. Nah, selanjutnya PDP akhir dalam Departemen Permintaan sebesar 900 unit, sedangkan dalam Departemen Penyelesaian itu sebesar 350 unit. Nah, tingkat penyelesaian dalam BBL, Beta KL, dan BOP dalam Departemen Permintaan itu 100%, 1/3, dan 1/6. Sedangkan dalam Departemen Penyelesaian 100%, 1/7, dan 2/5. Produk hilang akhir dalam Departemen Permintaan sebesar 300 unit, sedangkan dalam Departemen Penyelesaian itu sebesar 260 unit. Nah, produk rusaknya yaitu 300 unit, produk rusaknya yaitu sebesar 200 unit dalam Departemen Permintaan, sedangkan dalam Departemen Penyelesaian itu sebesar 50 unit. Produk hilang awalnya itu sebesar 50 unit dalam Departemen Penyelesaian. Nah, selanjutnya harga pokok PDP awal. Nah, harga produk selesai dari Departemen Mixing dalam Departemen Penyelesaian itu sebesar 3.240. Dalam bahan baku langsung atau BBL dalam Departemen Permintaan sebesar 645, sedangkan dalam Departemen Penyelesaian itu sebesar 660. Nah, selanjutnya biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Nah, dalam Departemen Permintaan itu sebesar 1035, sedangkan dalam Departemen Penyelesaian sebesar 470. Nah, selanjutnya dalam biaya overhead atau BOP sebesar 120 dalam Departemen Permintaan, sedangkan dalam Departemen Penyelesaian terdapat 360. Selanjutnya beban produksi periode ini. Nah, bahan baku langsung atau BBL terdapat 18.200 dalam Departemen Permintaan, sedangkan dalam Departemen Penyelesaian itu sebesar 16.300. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung atau BTKL sebesar 25.875 dalam Departemen Permintaan, sedangkan dalam Departemen Penyelesaian itu sebesar 24.150. Yang terakhir yaitu biaya overhead atau BOP. Nah, dalam Departemen Permintaan sebesar 17.500, sedangkan dalam Departemen Penyelesaian sebesar 16.170. Nah, dalam soal ini yang diminta ada dua. Yang pertama, buatlah laporan harga pokok produk dengan metode FIFO, dan yang kedua yaitu buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Nah, maka di sini kita akan mencari jawaban yang A, itu buatlah laporan harga pokok produk dengan metode FIFO.
Nah, yang A yang pertama itu departemen permintaan, PDP awalnya 500 unit. PDP awal 500 unit ini terdapat dalam soal ini tadi. PDP awal terdapat 500 unit. Dengan 100%, 3/4 dan 1/5. Nah, 100%, 3/4, 1/5 ini terdapat dari tingkat penyelesaian dalam departemen permintaan. Nah, terdapat di situ 100%, 3/4 dan 1/5. Nah, dia terdapat 9.100 unit. 9.100 unit ini terdapat dari produk masuk dalam proses atau PDP. Nah, selanjutnya produk hilang akhir itu 300 unit. Produk hilang akhir ini terdapat pada soal yang di atas, yaitu ini produk hilang akhir itu sebanyak 300 unit dalam departemen permintaan. Nah, maka di sini kita membuat produk hilang akhir itu 300 unit. Sedangkan produk rusaknya itu 200 unit. Nah, produk rusak ini terdapat juga dalam soal tersebut. Nah, produk dalam proses belum selesai itu 900 unit. Itu terdapat 100%, 1/3, dan 1/6. Selanjutnya, dalam departemen penyelesaian, PDP awal 600 unit. Nah, di departemen penyelesaian terdapat 600 unit dalam soal ini. Nah, selanjutnya 100%, 2/3, dan 3/4. Dalam departemen penyelesaian, tingkat penyelesaian terdapat 100%, 2/3, dan 3/4. Sedangkan selanjutnya 8.200 unit. 8.200 unit ini terdapat pada produk selesai ditransfer ke departemen finishing. Nah, selanjutnya produk yang akhir itu sebesar 260 unit. 260 unit terdapat pada soal yang terdiri dalam tabel departemen penyelesaian tersebut. Nah, produk rusaknya itu sebesar 50 unit, sedangkan produk hilang awal sebesar 50 unit. Selanjutnya produk dalam proses belum selesai sebesar 350 unit. Terdapat 100%, 1/7, dan 2/5. Nah, 100%, 1/7, dan 2/5 ini terdapat pada soal dalam tingkat penyelesaian BBL, PTKL, BOP dalam tabel departemen penyelesaian. Nah, selanjutnya gudang barang jadi itu terdapat 8.090 produk langsung baik. Nah, baiklah, selanjutnya unit ekuivalen PIPO sama dengan produk selesai ditransfer ditambah PDP akhir dikali tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian ditambah produk hilang akhir ditambah produk rusak departemen permintaan. Nah, unit ekuivalen bahan baku langsungnya sama dengan 8.200 ditambah 900 dikali 100% dikurang 500 dikali 100% ditambah 300 ditambah 200 sama dengan hasilnya 9.100. Unit ekuivalen biaya tenaga kerja langsung sebesar 8.200 ditambah 900 dikali 1/3 dikurang 500 dikali 3/4 ditambah 300 ditambah 200, maka dapat hasilnya sebesar 8.625. Nah, selanjutnya unit ekuivalen BOP-nya atau biaya overhead sama dengan 8.200 ditambah 900 dikali 1/6 dikurang 500 dikali 1/5 ditambah 300 ditambah 200, maka hasilnya sebesar 8.750. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu unit ekuivalen PIPO sama dengan produk selesai ditransfer tambah PDP akhir tambah tingkat penyelesaian dikurang PDP awal dikali tingkat penyelesaian departemen penyelesaian. Unit ekuivalen BBL ini terdapat pada yang ini tadi 8.090 produk langsung baik. Nah, maka 8.090 ditambah 350 dikali 100% dikurang 600 dikali 100%, maka hasilnya yaitu 7.840.
Nah, selanjutnya unit ekuivalen BTKL-nya itu atau biaya tenaga kerja langsung sama dengan 8.090 ditambah 350 dikali 1/7 dikurang 600 dikali 2/3, maka hasilnya sebesar 7.740. Unit ekuivalen BOP-nya atau biaya overhead-nya itu sama dengan 8.090 ditambah 350 dikali 2/5 dikurang 600 dikali 3/4, maka hasilnya dapat 7.780. Nah, selanjutnya kita akan buat laporan, yaitu laporan harga produksi dalam Departemen Permintaan IPO untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Yang A itu data produksi. Produk dalam proses awal itu 100%, 3/4, 1/5. Nah, 500 unit ini terdapat pada tadi di soal yang di atas. Ini. Nah, selanjutnya produk masuk dalam proses itu 9.100 unit. Nah, 9.100 unit ini terdapat pada ini. 9.100 unit. Maka hasil dari produk dalam proses awal ditambah dengan hasil produk masuk dalam proses itu, maka hasilnya itu 9.600 unit. Nah, selanjutnya produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebesar 8.200 unit. 8.200 unit ini terdapat pada kolom yang kedua ini tadi, 8.200 unit. Nah, produk yang akhirnya itu 300 unit, sedangkan produk rusaknya sebesar 200 unit, dan produk dalam proses akhirnya 100%, 1/3, 1/6, 900 unit. Maka hasil keseluruhan yang ini tadi terdapat 9.600 unit. Selanjutnya masuk ke poin B, yaitu biaya dibebankan. Yang pertama yaitu biaya PDP awal. Nah, biaya PDP awal ini total biayanya itu sebesar 1.800. UE-nya 0, bebannya juga 0. Nah, yang kedua, beban produksi periode ini. Terdapat pertama bahan baku langsung, total biayanya itu 18.200, UE-nya itu 9.100, bebannya itu yaitu 2. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung, total biayanya itu 25.875, UE-nya itu 8.625, sedangkan bebannya itu sebesar 3. Selanjutnya BOP-nya atau biaya overhead. Total biayanya itu 17.500, UE-nya 8.750, bebannya itu sebanyak 2. Nah, total biaya dibebankan, jumlah total biayanya itu 63.375, sedangkan bebannya itu sebesar 7. Selanjutnya poin yang C, yaitu biaya diperhitungkan. Yang pertama, biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian 8.200. Dari mana 8.200? Pada poin yang A tadi, produk selesai ditransfer ke Departemen Penyelesaian itu sebesar 8.200. Selanjutnya biaya PDP awal itu 500 unit. 500 unit ini terdapat pada soal tadi juga, yaitu terdapat 1.800. Nah, biaya PDP awal itu kan 1.800. Tambahan biaya yang diserap bulan sekarang dalam BBL atau bahan baku langsung sama dengan 500 unit dikali 0 dikali 2, maka hasilnya tak terdapat hasilnya. Yang selanjutnya biaya tenaga kerja langsung atau BTKL sama dengan 500 unit dikali 100% dikurang 3/4 dikali 3, hasilnya 375. Nah, selanjutnya itu BOP atau biaya overhead. Sama dengan 500 unit dikali 100% dikurang 1/3 dikali 2, maka hasilnya itu 800. Nah, hasil dari BTKL dan BOP tersebut sebesar 1.172. Biaya produk untuk periode ini 8.200 unit dikurang 500 unit
dikali 7, maka hasilnya 53.900. Nah, 1.800 ditambah 1.175 ditambah 53.900, maka terdapatlah hasilnya 56.875. Baiklah, yang selanjutnya yaitu biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebelum disesuaikan. Nah, penyelesaiannya yang A yaitu biaya produk hilang akhir 300 unit dikali 7. Sebesar 2.100, sedangkan yang B biaya produk rusak normal 200 unit dikali 7, maka hasilnya 1.400. Nah, jumlah dari biaya produk hilang akhir dengan biaya produk rusak normal sebesar 3.500. Nah, biaya produksi yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian telah disesuaikan, itu hasilnya 60.375. Lanjut poin yang kedua yaitu biaya atas produk dalam proses akhir 900 unit. Nah, BBL-nya atau bahan baku langsungnya sebesar 900 unit dikali 100% dikali 2, maka dapat hasilnya 1.800. Sedangkan dalam BTKL atau biaya tenaga kerja langsung 900 unit dikali 1/3 dikali 3, maka hasilnya 900. Sedangkan BOP-nya itu sama dengan 900 unit dikali 1/6 dikali 2, hasilnya itu 300. Nah, total biaya yang diperhitungkan sebesar 3.000. Nah, C1 tambah C2 sama dengan 60.375 ditambah 3.000, maka hasilnya 63.375. Nah, baiklah, selanjutnya yang kedua yaitu laporan harga pokok produksi dalam Departemen Penyelesaian untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2018. Poin yang A yaitu data produksi. Produk dalam proses awal 100%, 1/7 dan 2/5 sebesar 600 unit. 600 unit terdapat pada soal di atas tadi dalam tabel Departemen Penyelesaian. Produk masuk dalam proses itu 8.200 unit, sedangkan hasil dari 600 unit dengan 8.200 unit terdapat 8.800 unit. Nah, produk selesai ditransfer ke gudang sebesar 8.090 unit. Produk lagi baiknya 8.090. Nah, produk hilang awal yaitu sebesar 50 unit terdapat dalam soal tadi, dan produk rusaknya 50 unit juga. Produk hilang akhirnya itu 260 unit, sedangkan produk dalam proses akhir 100%, 1/3 dan 1/6 terdapat 350 unit. Maka hasil keseluruhannya yaitu 8.800 unit. Nah, masuk yang B yaitu biaya dibebankan. Biaya dibebankan pertama itu yaitu biaya PDP awal. Total biayanya itu sebesar 4.750, UE-nya 0, bebannya juga 0. Sedangkan yang kedua yaitu beban produksi untuk periode ini. Biaya yang diterima Departemen Permintaan sebelum penjualan, total biayanya itu 60.375, UE-nya 8.200, bebannya 7.363. Selanjutnya yaitu biaya produk yang hilang awal, total biayanya 0, sedangkan UE-nya kurang 50, bebannya juga 0. Biaya produk diterima dari Departemen Penyelesaian setelah penyelesaian, total biayanya itu 60.375, UE-nya 8.150, bebannya itu 7.407. Nah, bahan baku langsungnya total biayanya itu 16.300, sedangkan UE-nya itu 7.840 dan bebannya itu 2. Biaya tenaga kerja langsungnya total biayanya itu 24.150, UE-nya 7.740, sedangkan bebannya terdapat 3. Nah, selanjutnya BOP-nya
Total biayanya yaitu 16.170, UN 7.780, bebannya yaitu 2. Nah, total biaya dibebankan yaitu total biayanya sebesar 121.725. Sedangkan bebannya yaitu total biayanya 14.407. Nah, masuk poin yang C yaitu biaya diperhitungkan. Yang pertama, biaya produk yang ditransfer ke Departemen Penyelesaian sebesar 8.090 unit. Nah, 8.090 unit ini terdapat pada poin A yang terakhir tadi. Nah, biaya PDP awalnya itu 600 unit. Jumlahnya itu 4.730. Nah, tambahan biaya yang diserap bulan sekarang, BBL-nya itu 600 unit. Kenapa 600 unit? Karena biaya PDP awalnya itu sebesar 600 unit. Maka 600 unit dikali 0 dikali 2. Jawabannya itu terhingga. Sedangkan BTKL-nya atau biaya tenaga kerja langsungnya itu 600 unit dikali 100% dikurang 2/3 dikali 3, maka hasilnya 594. Sedangkan BOP-nya 600 unit dikali 100% dikurang 3/4 dikali 2, maka hasilnya 300. Nah, jumlah keseluruhannya yaitu 894. Nah, biaya produk untuk periode ini 8.090 unit dikurang 600 unit dikali 14, maka hasilnya 107,908,43. Sedangkan biaya produk yang ditransfer ke gudang belum disesuaikan sebesar 113,532,43. Nah, penyesuaiannya biaya produk yang akhir 260 unit dikali 14.407, hasilnya 3.745,82. Sedangkan biaya produk rusak normalnya itu 50 unit dikali 14.407, hasilnya itu 720,35. Nah, hasil keseluruhan penyesuaiannya yaitu 4.466,17. Nah, dari yang ini dengan yang ini dijumlahkan, maka hasilnya 117,998,60. Yang kedua yaitu biaya atas produk dalam proses akhir 350 unit. Biaya yang diterima dari Departemen Permintaan sebesar 350 unit dikali 7.407, maka hasilnya 2.592,45. Nah, di BBL-nya itu 350 unit dikali 100% dikali 2, hasilnya itu 700. Sedangkan BTKL-nya itu 350 unit dikali 1/7 dikali 3, maka hasilnya itu 150. Dan BOP-nya itu sama dengan 350 unit dikali 2/5 kali 2, maka hasilnya 280. Nah, jumlah keseluruhannya itu terdapat 3.727,45. Nah, C1 tambah C2-nya itu C1 117,998,60 ditambah C2-nya itu 3.727,45. Maka hasilnya 121.726. Yang B itu di atas tadi poin B minta untuk buat jurnalnya. Nah, poin B ini kita akan buat jurnalnya. Yang pertama yaitu jurnal mencatat bahan produksi pada Departemen Permintaan. Nah, PPDP Departemen Permintaan itu sebesar 61.575. Sedangkan BBL-nya 18.200, BTKL-nya 25.875, BOP-nya 17.500. Nah, yang ini tadi terdapat pada yang telah kita kerjakan di atas tadi, yang kita telah cari nilai-nilai yang di atas tadi. Nah, yang kedua itu jurnal untuk mencatat harga
pokok departemen permintaan ke departemen penyelesaian. Nah, PBDP di departemen penyelesaian itu sebesar 60.375, sedangkan PBDP departemen permintaannya itu sebesar 60.375 juga. Nah, yang ketiga, jurnal untuk mencatat beban produksi pada departemen penyelesaian. PBDP departemen penyelesaian sebesar 56.620, sedangkan BBL-nya 16.300, BTKL-nya 24.150, dan BOP-nya itu 16.170. Yang terakhir yaitu yang keempat, jurnal untuk mencatat transfer harga pokok barang jadi ke gudang. Persediaan barang jadi sebesar 117.998,60, sedangkan PBDP departemen penyelesaian itu juga 117.998,60. Nah, inti terdapat pada yang telah kita kerjakan tadi, jumlah dari yang kita kerjakan tadi. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.